Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan menganalisa saham BRIS yang dalam satu minggu terakhir ini terus mengalami kenaikan. Dan saat ini berada tepat di garis resisten kuatnya di EMA 150. Apa yang dilakukan bandar saat kenaikan tinggi ini? Dan masih bisakah kita entry saat ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca sirada ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit informasi untuk subscriber dan viewer baru di channel ini. Kami selalu mengupload video terbaru setiap harinya. Biasanya pada jam 7 sampai jam 8 malam. Video yang kami upload kebanyakan merupakan video analisa saham terbaru. Selain itu, kami juga mengupload video-video edukasi saham untuk trader pemula. Teman-teman bisa klik tombol playlist ini. Setelah akan teman-teman bisa lihat ada video yang membahas tentang psikologi trading. Ada juga video cara belajar technical analysis. Ada juga video cara mempelajari candlestick. Dan video yang paling banyak dinonton adalah video bandarmologi. Semoga video yang telah dibagikan ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Hari ini saya akan membahas saham BRIS. Saham BRIS merupakan salah satu saham yang banyak diperbincangkan oleh teman-teman trader dan investor dalam 2 minggu terakhir ini. Jadi bukan cuma saham PBRI yang banyak dibahas, saham BRIS juga banyak dibahas. Karena bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini saham BRIS naik lumayan tinggi. Sebelum kita bahas kenaikan tinggi ini, jika kita perhatikan sebelum tanggal 5 Mei ini, BRIS sebenarnya bergerak sangat downtrend. Jadi bisa kita lihat, jika kita tarik mundur, dari awal 2019 sudah terlihat BRIS gagal break dari garis EMA 150 dan setelah itu selalu turun dan terus mengalami penurunan. Dan jika kita lihat volume transaksi juga dibandingkan 1 minggu terakhir ini sangat kecil. Jadi 1 minggu terakhir ini tiba-tiba transaksi naik tinggi. Teman-teman pasti tahu kenapa ini bisa naik tinggi ini. Karena pada saat tanggal 4 Mei keluar laporan keuangan dari saham BRIS yang memperlihatkan bahwa laba bersih BRIS naik 150%. Jadi kenaikannya sangat tinggi. Setelah keluar laporan keuangan itu, keesokan harinya BRIS langsung naik 20%. Setelah itu bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak downtrend dan berada di bawah garis EMA 50, saat ini telah berhasil break dari garis EMA 50. Tapi selalu saat menyentuh daerah resisten di EMA 150 terus mengalami penurunan. Ini yang secara teknikal. Jadi secara teknikal sebenarnya saat ini BRIS sudah mulai reversal trend. Dari downtrend bergerak sideways, saat ini mulai bergerak uptrend. Tapi tetap untuk bisa kita bilang uptrend apabila BRIS terkonfirmasi berhasil break dari resisten kuat di EMA 150. Yang dalam 1 minggu ini jika kita perhatikan BRIS masih gagal break dari resisten ini. Sekarang sobat saya zoom, saat ini BRIS berada tepat di garis resisten di EMA 150. Sekarang coba kita analisa pelan-pelan. Jadi secara bandarmologi. Bisa kita lihat di daerah sini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar pada saat sideways ini. Kita lihat. Bisa kita lihat dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 4 Mei 2020. Yang teman-teman lihat sekarang merupakan data broker summary. Ini yang saya tulis adalah BRIS
tanggal 27 Maret sampai tanggal 4 Mei. Jadi pada fase sideway ini. Teman-teman bisa lihat pada saat ini bandar masih melakukan distribusi. Jadi sebelum berita laporan keuangan ini keluar, BRIS masih sideway dan bandar masih melakukan distribusi. Jadi seperti yang saya jelaskan, untuk teman-teman yang masih bingung kenapa ini disebut distribusi, pada kelihatannya hampir sama, kita harus ganti ke net. Dari data net ini terlihat bahwa bandar melakukan distribusi. Jadi untuk yang masih bingung, bisa pelajari di video ilmu bandarmologi dasar yang ada di channel ini. Kenapa saya selalu pakai value? Karena di value kita bisa lihat bahwa selain dilakukan distribusi, bandar juga hanya melempar-lempar barang selama fase ini. Jadi terlihat top buyer dan top seller merupakan broker yang sama. Dan jumlah buy dan sell juga dengan jumlah hampir sama. Jadi terlihat hanya memindah-mindahkan barang. Oke, sekarang kita lihat pada saat tanggal 5 Mei kenaikannya 20%. Sekarang coba kita ganti ke tanggal 5 Mei. Terlihat bahwa bandar melakukan akumulasi. Jadi kenaikan tinggi ini bandar mulai masuk kembali, tapi dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Jadi kenaikannya 20%, tapi akumulasinya masih standar, masih normal, tidak terlalu besar. Sekarang kita lihat pada saat tanggal 6 Mei. Pada saat tanggal 6 Mei, bandar sudah mulai melakukan distribusi kembali. Dan dari data di grafik ini bisa kita lihat BRIS sempat naik tinggi menyentuh garis EMA 150 dan ditutup turun di harga 256. Jadi sempat naik menyentuh harga 300. Jadi bisa saja banyak teman-teman trader yang terjebak di harga atas. Setelah mereka membeli di sekitar harga 260-an ke atas, malah penutupan ditutup di harga 256. Sekarang kita ganti ke tanggal 8. Bisa kita lihat pada saat tanggal 8 masih terlihat melakukan sedikit distribusi. Dan teman-teman harus lihat top buyer dan top seller untuk top 3 dan top 4 hampir semua merupakan broker yang sama. Jadi selain mereka melakukan distribusi atau akumulasi, mereka juga melempar-lempar barang, atau bisa kita bilang digoreng. Jadi saham BRIS 1 minggu terakhir ini terus digoreng oleh bandar, sehingga terlihat menarik untuk kita beli karena volume transaksi lumayan tinggi. Menurut teman-teman masih bingung kenapa disebut distribusi, terlihat jelas di sini. Ini masih didistribusikan. Apabila kita lihat di value, kelihatannya akumulasi. Sekarang saya ganti ke tanggal 11. Bisa kita lihat pada saat tanggal 11, BRIS masih terus mengalami penurunan, tetapi bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Sekarang saya ganti ke tanggal 12. Pada saat tanggal 12, bandar masih terus melakukan distribusi. Jadi setelah melakukan akumulasi tanggal 5 dengan jumlah yang tidak terlalu besar, sengaja dinaikkan ke atas. Setelah merasa cukup untung, mereka melakukan distribusi dan sampai tanggal 12 masih distribusi. Sekarang tanggal 13 jika kita lihat, pada saat tanggal 13, bandar sudah mulai masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jika kita lihat di net, terlihat jelas YP beli banyak banget, tapi yang jual cuma dikit. Jadi akumulasi. Tapi jika kita lihat di value, tetap top buyer dan top seller merupakan broker yang sama. Jadi tetap mereka sedang digoreng supaya volume terlihat tinggi. Jadi kita ganti ke tanggal 14. Pada saat tanggal 14 ini, bandar mulai melakukan distribusi kembali. Jadi setelah kenaikan tinggi ini mereka akumulasi, saat menyentuh garis resisten di EMA 150 mulai distribusi kembali, sehingga harga turun lagi. Sekarang kita lihat tanggal 15.
Tanggal 15 bisa kita lihat Bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi, tapi harga BRIS masih melanjutkan penurunan. Sekarang saya ganti ke tanggal 18. Pada saat tanggal 18 ini terlihat BRIS mulai naik kembali. Dan kenaikan ini disertai adanya akumulasi. Tapi ingat jumlahnya tidak terlalu besar. Satu kita lihat tanggal 19. Karena saat tanggal 19 ini kenaikannya sempat mencapai 330, tetapi ditutup di harga 288. Jadi tetap ditutup tepat di garis resisten di EMA 150. Kita coba ganti ke tanggal 19. Di tanggal 19 terlihat Bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi hanya memindah-mindahkan barang. Bisa kita lihat YP beli 1,1, jual juga 1,1, CC juga beli segini, jual segini. Jadi angkanya hampir sama. Dan top buyer dan top seller untuk 7 top buyer top seller juga sama brokernya. Jadi terlihat jelas ini hanya digoreng supaya harga naik dan retail yang masuk membeli. Jadi mereka bisa menjual. Karena ada yang mau beli, pasti harus ada yang menjual. Jadi karena banyak retail yang merasa BRIS bisa terus mengalami kenaikan, mereka mau beli, ya Bandar yang menjual. Jadi mereka bisa menjual di harga atas. Jika kita lihat sekarang tanggal 20, pada saat tanggal 20 ini terlihat adanya sedikit distribusi. Dan harga juga ditutup masih bertahan di garis EMA 150. Jadi bisa kita lihat selama 1 minggu terakhir ini kenaikan BRIS memang sangat tinggi. Tapi Bandar tidak terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Malah hanya melakukan akumulasi 1 hari, 2 hari, 3 hari distribusi, akumulasi dikit, distribusi lagi, dan saat ini masih distribusi. Dan kedepannya gimana? Apabila kita cuma fokus pada teknikal, bisa kita lihat jelas saat ini BRIS telah break dari garis resisten EMA 100, di EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini merupakan daerah supportnya. Karena setiap kali menyentuh daerah resisten, mulai turun menyentuh garis support di EMA 50, mulai rebound kembali. Dan saat ini BRIS masih bertahan di atas daerah resisten di EMA 150. Dan apabila teman-teman yang pernah nanya di komentar kenapa Bandar melakukan distribusi harga bisa naik, harga bisa naik pada saat akumulasi maupun distribusi. Bukan berarti akumulasi harga pasti naik, distribusi harga pasti turun. Tidak selalu. Oleh karena saya ada jelaskan di satu video khusus tentang akumulasi distribusi. Link akan saya taruh di bagian deskripsi apabila teman-teman masih bingung kenapa Bandar melakukan akumulasi tetapi harga bisa beda-beda. Untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BRIS pada saat kenaikan tanggal 5 ini, saat ini saham BRIS masih layak untuk di hold. Karena dalam 1 minggu ke depan ini BRIS masih akan bergerak fluktuatif. Jadi masih akan bergerak di sekitar garis EMA 150 sampai di sekitar harga 330. Dengan support di sekitar harga saat ini 240. Jadi BRIS dalam 1 minggu ini masih akan bergerak dalam range harga ini. Karena masih tetap akan digoreng Bandar. Untuk teman-teman yang belum entry tetapi pingin entry, hari Selasa depan amati aja pergerakan ini. Apabila BRIS Selasa mulai terlihat naik, teman-teman boleh entry tetapi harus waspada. Jangan sampai terjebak di harga atas. Apabila BRIS pada hari Selasa pembukaan sudah naik tinggi, sebaiknya jangan entry. Karena bisa-bisa teman-teman malah membeli di harga atas, seperti contoh di hari ini. Sempat naik tinggi di atas, setelah itu dibuat turun kembali. Karena memang saat ini BRIS sedang digoreng. Kenaikan BRIS ini hanya akan berlangsung sementara. Peluang BRIS untuk naik kembali menuju harga tertinggi yang pernah dicapai di 500-an sepertinya masih sangat kecil. Peluang untuk naik menyentuh harga 400 masih ada untuk 1 bulan ke depan. Selama masih ada berita bagus untuk saham BRIS. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar
harga kenaikan tinggi 20% ini hold saja selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Jadi selama masih bertahan di atas garis support di EMA 50 masih bisa hold, karena saat ini secara tren kita bisa lihat sudah mulai mengarah ke atas. Tapi untuk teman-teman yang cuma pingin trading, sebaiknya hanya one day trading atau trading jangka pendek. Apabila teman-teman lihat Banter masih terus melakukan distribusi, boleh entry nggak? Boleh, tetapi selalu saya bilang apabila harga naik disertai distribusi berarti kita harus lebih hati-hati. Bukan berarti tidak boleh beli, boleh, tetapi ini memberi kita warning bahwa suatu saat harga bisa tiba-tiba diturunkan. Jadi kita harus lebih disiplin. Apabila telah mencapai target kenaikan langsung take profit, atau turun melewati target cut loss sebaiknya cut loss. Karena saya bilang saham ini sedang digoreng oleh bandar. Saham BRIS menurut saya tidak layak untuk dijadikan investasi karena tidak terlalu liquid. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.